Mereka disambut oleh jajaran pasukan yang berbaris memanjang, bagaikan pagar, menuju ke arah singgasana sang ratu. Pakaian orang berbaris tersebut berwarna-warni dan menciptakan pemandangan yang benar-benar indah apabila dilihat dari kejauhan dan kepala mereka tidak ditutupi apapun. Mereka tidak terlihat memegang senjata. Pasukan itu hanya memandang lurus ke depan, seolah-olah Arkitirema tidak ada, dan mereka tidak memperdulikan sama sekali, meskipun mereka berjalan di depan barisan itu. Tepat di ujung barisan, terdapat sebuah singgasana yang besar, dan terlihatlah di sana duduk sesosok yang anggun, namun berkesan angkuh. Pakaiannya gemerlapan aneh, selalu berubah warna, seperti pelangi ketika tubuhnya bergerak sedikit. Kepalanya yang melonjong ke atas ditutupi oleh mahkota yang sangat indah bertahtakan batu-batu, yang asing bagi pandangan Arkitirema. Bebatuan itu tidak ada di Ardgruma. Batu-batu itu mengeluarkan cahaya yang sangat gemerlapan dan selalu berubah warna. Arkitirema, Surgot, dan Kredat berjalan perlahan melewati barisan kaum Eratus. Semuanya memandang ke arah Arkitirema dengan pandangan misterius. Arkitirema tidak memperdulikan hal itu. Dia terus berjalan dengan kepala tegak tanpa menoleh kiri dan kanan. Pandangannya tertuju lurus tepat pada sang ratu Ceretar Palon. Wajah sang ratu terlihat seperti gadis berusia 17 tahun, dengan muka bulat telur. Kepalanya lonjong ke atas, seperti layaknya bangsa Eratus, namun tidak mengurangi kecantikannya. Kulitnya putih halus, dan terlihat sangat terawat. Ketika mereka bertiga berdiri tepat di hadapan sang ratu, Surgot mendahului berlutut di hadapan sang ratu, dan diikuti oleh Kredat. Hanya Arkitirema yang tidak berlutut. Dia membungkuk sebagai tanda hormat. Melihat sikap Arkitirema seperti itu, sang ratu Ceretar Palon menggerutkan keningnya dan berkata, "Wahai manusia bumi, mengapa engkau tidak cepat berlutut?" Arkitirema lalu kembali membungkuk dan menjawab sambil tersenyum, "Wahai sang ratu, kami tidak biasa berlutut terhadap sesama makhluk ciptaan Sang Maha Kuasa. Jadi perkenankanlah saya untuk tidak berlutut di hadapan sang ratu yang bijaksana." Ternyata manusia bumi sedemikian sombongnya dan tidak menghormati tata cara dan tata hidup bangsa lain. "Pengawal, buat dia berlutut." Sang ratu marah dan berteriak. Surgot yang sejak tadi berada di samping Arkitirema langsung bergerak memanfaatkan kesempatan. Disangkanya Arkitirema sedang lengah. Dalam seketika kakinya yang besar itu bergerak melakukan gerakan menyapu kaki untuk menghantam kaki Arkitirema dengan gerakan yang sangat cepat. Selain dia ingin memamerkan gerakannya di hadapan sang ratu dan khalayak, lagi-lagi dia membayangkan Arkitirema akan jatuh terpental dengan rasa malu yang besar. Dia akan tertawa, terbahak-bahak, dan sang ratu akan memujinya. Wuts! Wuts! Kaki Arkitirema tidak bergeming. Justru kakinya sendiri yang terpental. Ia menahan sakit yang luar biasa, seperti baru saja membentur logam kraiman tertua. Tanpa disadari, dia berteriak menjerit seperti perempuan. "Au!" Arkitirema tidak sedikit pun menoleh pada Surgot. Kejadian tadi seolah-olah tidak pernah terjadi. Betapa malunya Surgot. Hari ini sudah beberapa kali dia dipermalukan. Dicabutnya senjata cambuk petir miliknya. Sang ratu menahannya dan berkata, "Tahan, Surgot. Orang Ardgruma ini sanggup menahan tendanganmu. Sepertinya dia pantas untuk berlaga di arena pertandingan. Pengawal, siapkan arena." Tiba-tiba, sang ratu menghilang di hadapan umum. Semua orang berlutut ke arah menghilangnya sang ratu. Sepasang mata Arkitirema melihat kemana bergeraknya badan sang ratu. Ketika sang ratu bergerak, tubuhnya meninggalkan wewangian yang unik.
Kredat lalu berkata kepada Arkitirema, "Sang ratu berkenan memberikan kehormatan kepadamu untuk berhadapan dengan para gladiator. Itu adalah kehormatan yang sangat besar kepada para tamu, karena sang ratu sangat menghargai kekuatan. Mari ikut saya." Arkitirema mengerutkan alisnya, tanda berpikir. Ia bertanya, "Mengapa kehormatan itu diukur dengan kekuatan?" "Itulah kebiasaan dan budaya bangsa kami. Sudah sejak dulu, bangsa kami selalu diserang oleh mereka yang ingin menguasai planet ini. Kami digembleng oleh leluhur agar menjadi kuat. Bahkan harus menjadi sangat kuat agar tidak kalah dari bangsa lain. Apabila kami lemah, maka planet ini akan terjajah. Oleh sebab itu, kami sangat menghargai kekuatan," ujar Kredat. Arkitirema mengangguk tanda paham. Kalau begitu wajar menurutnya. Mereka harus memiliki kekuatan karena dipaksa untuk selalu berperang. Apa yang membuat bangsa lain itu ingin menguasai Undamungta? Mereka sangat ingin menguasai pohon stokra. Apabila bisa memilahkan racunnya, maka akan menjadi obat pemulih yang sangat mahal di pasar antar galaksi, ujar Kredat. Ternyata ketamakan dan keserakahan terjadi di mana-mana, bukan hanya di Ardgruma. Di galaksi lain pun sama saja, ucap Arkitirema. Kredat hanya mengangguk sambil berjalan. Arkitirema berjalan mengikutinya. Mereka menuju arena pertandingan yang sangat besar. Besarnya 10 kali lapangan sepak bola Ardgruma. Di belakangnya berbaris para punggawa dan pengawal berjalan untuk menjaga agar Arkitirema tidak melarikan diri. Tidak ada pikiran melarikan diri di kepala Arkitirema. Tujuannya datang ke planet ini adalah untuk mencari warga lanjutan agar bisa bertemu dengan Adama. Arena sudah dipenuhi bangsa Eratus. Mereka semua tertib tanpa mengeluarkan suara. Tidak seperti di arena Ardgruma yang selalu gaduh oleh suara. Arena di planet Undamungta tidak ada suara gaduh sedikit pun. Mereka memasuki arena dengan tertib dan teratur. Arkitirema langsung disuruh berdiri di tengah lapangan oleh para pengawal. Kredat dipersilahkan duduk di kursi yang telah disediakan paling depan. Sang ratu berada di podium dengan anggunnya, dikawal oleh pelayan-pelayan yang siap diperintah apa saja. Tangan sang ratu menunjuk ke arah seorang laki-laki bangsa Eratus yang mengenakan pakaian merah terang dan berdiri di sebuah benda berbentuk lingkaran seperti baja. Laki-laki itu mengangguk ke arah sang ratu. Lalu benda berbentuk lingkaran itu mulai bergerak melayang. Ia pun berkata sangat lantang dan terdengar sampai ke pelosok lapangan. Suara laki-laki itu mengandung energi yang sangat kuat, sehingga sanggup untuk menggetarkan arena. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Sang Ratu Ceretar Palon telah mengundang kita semua untuk menyaksikan kembali penghormatan dan penghargaan kekuatan, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Sang terhormat akan dihadapkan kepada 3 gladiator. Gladiator pertama adalah Surgot dengan cambuk petir. Gladiator kedua adalah Staktri dengan gelombang. Gladiator ketiga adalah Priglok dengan ki. Terakhir, apabila sang ratu berkenan dan memberikan kehormatan yang lebih, maka sang ratu yang akan memimpin barisan jajar Undamungta, di mana 3 gladiator dan sang ratu akan menghadap sang terhormat. Silahkan sang terhormat memperkenalkan diri. Laki-laki ratus berbaju merah mengkilap tersebut perlahan-lahan kembali ke tempat semula. Arkitirema lalu berkata dengan suara yang dilambari energi, sehingga setara dengan pengeras suara 40.000 watt. Saudara-saudara bangsa Eratus, perkenankanlah nama saya Arkitirema, datang dari Ardgruma. Saya dari ras Lemurian atau bangsa Lemurian.
Tujuan saya datang ke planet ini adalah untuk mencari barkah lanjutan di dalam pencarian Adama. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu ketenangan planet ini, dan tidak ada maksud menyombongkan kepandaian. Apabila semua berkenan, sudahilah pertandingan ini, dan mohon ditunjukkan barkah selanjutnya. Sang terhormat Arkitirema, apakah engkau hendak menolak kehormatan ini? Itu adalah penghinaan yang sangat besar bagi kaum kami. Apabila engkau menolak penghormatan ini, kami akan sangat tersinggung dan merasa sangat terhina. Sang Ratu Ceretar Palon berseru dengan lantang, diikuti oleh berdirinya seluruh bangsa Eratus yang hadir di arena. Arkitirema melihat ini adalah ancaman. Tidak baik untuk menentang, meskipun dia takut, tetapi alangkah lebih baik mencari jalan tengah. Akhirnya ia menjawab, "Baiklah, Sang Ratu," dan melanjutkan, "Saya akan mengikuti apa yang Sang Ratu hendaki. Tetapi terus terang saja, kekerasan bukanlah jalan satu-satunya untuk mencapai kemuliaan." "Tidak perlu menggurui bangsa Eratus," balas Sang Ratu. Ia memberi perintah, "Surgot, maju!" Surgot mengikuti perintah Sang Ratu Ceretar Palon. Seketika bayangan Surgot berkelebat dan sosoknya berdiri di depan Arkitirema. Kali ini tidak ada senyuman mengejek seperti biasa dari wajah Surgot. Dia sudah sadar terhadap kemampuan Arkitirema. "Mulailah, Surgot," Sang Ratu memerintahkan. Tanpa basa-basi, Surgot menyiapkan senjata cambuk petirnya. Ia memasang kuda-kuda dengan gagah. Tangan kanan diloncorkan ke depan menggenggam cambuk petir. Sementara tangan kiri membentuk sembah di depan dada. Kaki kiri dan kanannya membentuk posisi yang kokoh di depan dan belakang, seolah-olah hendak menahan gelombang yang sangat besar. Arkitirema merasakan aura yang lain dari Surgot. Energi yang dipancarkannya lebih fokus dan serius. Bukan Surgot yang sebelumnya ia temui. Arkitirema pun mulai serius. Ia memasang kuda-kuda untuk menghargai Surgot. Melihat ini, Surgot menganggap bahwa pertarungan harus segera dimulai. Dengan didahului teriakan, "Hiat!" Tiba-tiba tubuhnya bergerak berputar seperti angin puyuh dan mengeluarkan suara menderu. Cambuk petir di tangannya berkilat memanjang, lalu membentuk benteng energi yang terlihat sangat kuat sekali. Dari dalam selubung energi tersebut, secara mendadak mencuat sebuah sinar kilat bagaikan lidah petir menyambar cepat ke arah Arkitirema. Kekuatan Arkitirema belum pulih seluruhnya. Dia hanya bergerak menghindar ke samping. Blar! Terdengar ledakan besar di belakangnya, disusul dengan bolongnya tanah sedalam 1 meter lebih. Kilatan-kilatan petir, serangan Surgot terus menyerang Arkitirema. Serangannya cepat dan beruntun. Semuanya bisa dihindari dengan baik oleh Arkitirema. Selang beberapa saat kemudian, Arkitirema mulai balik menyerang Surgot. Dia berpikir bahwa pertarungan ini harus diselesaikan secara cepat untuk menghemat tenaganya yang belum pulih. Arkitirema membentuk energi, berubah pula dan diarahkan ke dinding energi yang dibentuk oleh Surgot. Energi itu menghantam perisai petir Surgot. Terdengar ledakan yang sangat keras. Glar! Surgot terpental. Dinding petir yang dibuatnya menjadi buyar. Ketika Surgot melayang terpental, Arkitirema segera mengejar. Tangannya bergerak bagikan kilat untuk merebut cambuk petir di tangan Surgot. Usaha ini berhasil dengan baik, karena Surgot masih dalam keadaan terpental dan terkejut. Tubuh Surgot jatuh berdebam menyentuh tanah. Arkitirema segera menelikung dan mengunci persendian Surgot dengan tangan kiri. Cambuk petir yang ada di tangan kanannya ditodongkan ke kepala Surgot. Ia sama sekali tidak berdaya. Pertandingan berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Surgot, mundurlah, perintah Sang Ratu Ceretar Palon. Arkitirema melepaskan Surgot dan mengembalikan cambuk petir miliknya. Surgot berdiri menghormat kepada Arkitirema
dan berkata, "Engkau hebat, manusia berumah. Aku mengaku kalah." Tidak ada lagi kesombongan pada dirinya. Ia membalikkan tubuh dan pergi dari hadapan Architirema. Sang ratu belum kehilangan kendali terhadap pertandingan ini. Ia masih memiliki 2 gladiator lagi. Sdagtri, maju! Tiba-tiba bumi bergetar dan bergelombang saat sosok manusia Eratus melangkah dengan tenang. Perawakannya lebih tinggi dari Surgot, tetapi badannya tidak sebesar Surgot. Sosok ini melangkah dengan tenang. Setiap langkahnya menimbulkan gempa lokal berkekuatan besar. Setelah berada di hadapan Architirema, dia memberi hormat lalu berkata, "Perkenankanlah, namaku Sdagtri. Engkau hebat, manusia rumah. Engkau mampu mengalahkan Surgot dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh suatu kejadian yang sangat langka." Sdagtri tersenyum sambil telapak kakinya masih terus mengetuk tanah dan menimbulkan getaran yang hebat secara lokal. Anehnya, hanya Architirema yang merasakan getaran itu. Yang lain sama sekali tidak merasakan gelombang dan gempa yang dihasilkan oleh langkah tenang Sdagtri. Sdagtri membaca pikiran Architirema. "Jangan heran, manusia Ardgruma," ia melanjutkan, "gempa ini memang hanya aku tujukan kepadamu. Mereka tidak merasakan apa-apa." "Engkau hebat, Sdagtri. Tenagamu benar-benar di atas Surgot. Keseimbangan tubuhku benar-benar terganggu." Architirema berkata sambil membalas penghormatan. Dengan kekuatannya, ia berusaha menyeimbangkan diri. Sdagtri menambah kekuatannya. Getaran dan gelombang itu bertambah besar dan dirasakan oleh Architirema. Tubuh Sdagtri semakin lama semakin terlihat membesar dan meninggi. Architirema memperlihatkan dengan seksama. Ternyata itu adalah gelombang energi yang dipancarkan membentuk tubuh.